97.5 Lab, recover yourself, recover the nation, players, back again di 100% Indonesia Talk Show buat hari Minggu ini ya. Dan masih bareng saya Satrio Prakoso, dan buat sore ini kita ngobrolnya sama sebuah band. Waduh, nih band ya. Kalau mereka manggung udah pasti semua penonton histeris nih ya. Langsung aja kita panggil ya. Please welcome ladies and gentlemen. Wah, Halo. Halo semuanya. Ada Ariel, ada Lukman, dan juga ada David di sini. Ya. Apa kabarnya? Apa kabar nih? Sehat sejauh ini sih, ya. Sehat. Lemes aja Lukman, baru bukanya baru minum doang dia. Kita kasih selamat dulu nih players ya buat Noah yang baru rilis music video terbaru ya. Featuring Bunga Citra Lestari, judulnya Mencari Cinta. Mencari Cinta. Congratulations. Ya, terima kasih. Belum ketemu jangan di congratulations dulu. Kalau kita cek di YouTube nih udah 4,5 juta kali ditonton nih. Luar biasa nih ya. Baru berapa hari rilis sudah banyak banget yang nonton ya. Kalau untuk konsepnya nih gimana nih? Boleh diceritain nggak? Konsep video klipnya? Gue coba terka ya, soalnya kan ini memang konsep benar-benar kita serahin sama sutradaranya kan ya, sama direkturnya. Sejauh yang kita di briefing sih kayaknya memang dia mencoba mengartikan semua yang ada di liriknya secara storytelling yang terputus-putus gitu. Kayak misalnya bahwa mencintai seseorang yang di dalam ruang yang sudah terbatas gitu. Mungkin terbatas itu kan adalah, kalau di lirik kan mungkin adalah orang yang udah punya pasangan ya. Yeah. Tapi kalau di situ digambarin dia di dalam kotak kaca gitu. Mungkin sutradara pengen menggambarkan yang lain karena kan setiap orang punya penafsiran sendiri-sendiri tuh. Mungkin ruang terbatas tuh kotak kaca tuh mungkin bukan cuman status mungkin, atau mungkin ada hal-hal yang lain gitu. Jadi dia coba berimajinasi sendiri sih sebetulnya. Oke. Ini wah luar biasa ya. Baru beberapa hari rilis nih players untuk video klip terbarunya Noah featuring Bunga Citra Lestari, Mencari Cinta, udah 4,5 juta kali ditonton. Dan untuk lagu ini kolaborasi sama Bunga Citra Lestari ya. Ini gimana ceritanya bisa kolaborasi sama BCL? Fit? Gimana? Oke. Biasanya. Yang nggak biasa Mas. Jadi dari proses awal ya ceritainnya, saya bikin lagunya, ide dasar dan lagunya dari saya tanpa lirik sama sekali. Oke. Saya bikin lirik tapi malah larak lirik gitu. Terus udah gitu saya coba tawarin ke Ariel untuk bikin liriknya. Nah, terus kita coba tulis, terus kita pengen nggak sama kayak lirik-lirik yang sebelumnya, gitu. Jadi diserahin sama Is Pusakata. Nggak bantuan gitu waktu itu ya? Kolaborasi sama Is ya. Oke. Nah gitu, itu sebelum kasih ke Bunga ya, itu kalau nggak salah ya. Sebelum. Jadi proses sebelum ngasih ke Is itu ke BCL? Ke BCL, ke Is dulu. Nah baru di situ kita ada ide gimana kalau ini kolaborasi. Nah orang-orangnya siapa kita belum tahu, masih ngobrol sama Capung, sama produser kita. Terus kita coba sama, tadinya maksudnya Bunga itu kenapa kita pilih Bunga, karena dia agak fleksibel, baik gitu ya, karena teman sebelumnya memang kita temenan. Jadi kalau ada nggak jadi pun nggak apa-apa gitu. Ya, soalnya kita masih coba-coba bukan gitu. Jadi kayak ada ide, gimana kalau misalnya kolaborasi ya gitu. Terus tapi kalau misalnya ntar nggak kita juga nggak yakin. Maksudnya apa kolaborasi? Kita mau nyoba dulu. Ya. Nah ada beberapa nama kan. Dan cuman kayaknya nih kalau misalnya dicobain abis itu kayaknya kurang oke kolaborasi, bukan kurang oke nyanyinya ya, tapi lebih kurang oke kolaborasinya. Nggak jadi, kira-kira ke siapa ya? Wah, kita yang paling dekat sama si Unge nih kayaknya. Udah Unge aja minta tolong deh gitu. Ditambah memang yang kita dengar juga suaranya masuk nih. Iya. Gitu. Ini warnanya nih oke nih. Ternyata oke. Jadi emang karena udah ada kedekatan emosional juga dengan Bunga Citra Lestari gitu ya, dan emang suaranya juga masuk untuk lagu ini ya gitu ya. Iya. Ini yang paling diingat nih waktu ngerjain video klip kemarin, apa tuh momen yang paling diingat? Ada nggak? Pas video klipnya? Ini video klip paling singkat yang pernah kita syuting kayaknya. Itu yang diingat. Berapa? Cuma 6 jam? No? Jadi masih saya sendiri aja ngambil gitar cuma 10 menit selesai. Cepet ya. Jadi itu adegan yang paling favorit itu. Mau minta nambah Mas. Satu-satunya. Nambah. Enggak, kita lama ya.
Biasanya video klip itu selalu kayak datang jam 7 pagi, selesai pasti ya jam 2 malam lah, pasti jam 2 pagi gitu ya. Gitu, jam 2 pagi selesai habis. Nah, habis itu kalau yang paling lama kita pernah 2 hari itu bikin video klip. Nah, makanya ini kemarin kayak cuma berapa jam gitu kayak, hah? Udah selesai lagi? Serius nih? Ayo udah oke. Cepet nih. Oke, cepet aja dia. Tapi kalau untuk lagunya sendiri, pesan apa sih yang pengen Noah sampein dengan lagu Mencari Cinta ini? Secara lirik ya sebenarnya kita coba menggambarkan situasi yang dialami orang banyak kan gitu. Cuma ini gue coba sebenarnya gue nggak pengen nyeritain karena takutnya orang punya terjemahan yang berbeda-beda. Cuman kayak dia kan isi pesan dari lagunya itu kan dia kan mencoba memberitahu bahwa dia mencari cinta tapi akhirnya ketemu sama orang yang udah bukan meninggal, udah punya pasangan, udah punya pasangan gitu. Terus dia dalam kebingungan dong gitu. Dan satu liriknya kan adalah katakan padaku ini tak benar. Jadi kadang-kadang orang tuh mungkin dia kayak katakanlah dia melakukan kesalahan, tapi kadang-kadang dia cuma butuh mungkin seseorang untuk bilang sama dia bahwa diingetin aja gitu bahwa habis itu kan mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal tuh, tinggalkan aku cinta. Jadi sebenarnya kalau lebih cerita aja sih yang kita mau sampaikan, ada satu cerita kayak begini nih, kisah gitu. Oke. Kita bakal balik lagi Players ngobrol di 100% Indonesia bareng dengan Noah pastinya biasa satu ini. 97.5 Play FM, recover yourself, recover the nation. Back again Players, masih di 100% Indonesia bareng saya Satrio Prakoso dan juga ada Noah di sini. Yeay. Ada Ariel, ada Lukman dan juga ada David di sini ya. Ini selain musik nih, selama masa pandemi yang udah kurang lebih 1 tahun ya gitu ya. Kalian kesibukannya apa aja nih? Coba dari David dulu mungkin David. Saya dulu. Banget kita. Enggak sih, masih sekitar musik aja. Masih sekitar musik, enggak jauh-jauh. Oke, kalau Ariel? Sama, sibuk banget. Di rumah. Sibuk diem di rumah. Kalau Ariel kayaknya sibuk YouTubean juga ya, bikin channel. Kayaknya cuma itu doang. Mencoba menjaga komunikasi aja sama fans gitu kan. Jadi bikin YouTube aja. Habis itu ya selain itu ya ini promo album ini. Oke. Kalau Lukman? Saya? Iya. Sebenarnya apa ya, selama pandemi itu kita nggak santai-santai juga sih. Ya saya lebih banyak di musik juga. Ujung-ujungnya tetap di musika, ngumpul lagi, bikin ini, bikin itu. Jadi selalu berhubungan dengan musik. Paling studio doang. Oh, bentar lagi ada proyek juga nih. Kita balik lagi ke studio bentar lagi nih. Iya. Tapi belum bisa bilang. Oke. Proyek rahasia masih ya. Ini kan Noah bisa dibilang dari zaman Peter Pan tuh udah berapa kali terjadi pergantian personil ya. Kayaknya Ariel dan Lukman ini last man standing ya mungkin ya dari awal karirnya Peter Pan ya, tinggal berdua yang dari awalnya rame gitu kan dengan teman-teman yang lain dan sekarang tinggal berdua, dan ada David juga ketika berubah jadi Noah. Gimana tuh cara kalian menghadapi pergantian personil ini? Kayak kehidupan aja mesti dijalanin. Maksudnya itu kayak sesuatu yang tidak diinginkan tapi terjadi. Itu kan ya kalau misalnya yang seperti itu yang kita bisa lakuin adalah mencoba beradaptasi dan terus jalan berusaha menjadi lebih baik lagi sebaik mungkin gitu palingan. Oke. Ya. Tapi kalian sendiri pernah ada berantem gak sih antar personil kalau di Noah itu? Atau beda pendapat mungkin gara-gara apa misalnya gitu? Tergantung situasi kondisi ya. Kebanyakan kalau lagi lapar sih biasanya. Begitu makan aman semua. Aman. Pas lapar berantem ya, pas udah makan udah aman ya. Kenyang udah lupa. Kenyang nyanyi udah. Tapi kan ya Noah lebih dulu dikenal sebagai Peter Pan ya, dan kemudian kalian memutuskan untuk memutuskan untuk mengubah kalian jadi Noah gitu. Yep. Untuk beradaptasi perubahan nama ini sesuatu yang nggak gampang gitu ya, apalagi orang-orang satu Indonesia taunya Peter Pan gitu kan. Yep. Kalian ada cara sendiri nggak sih yang kalian jalanin ataupun kalian hadapin tantangannya gitu ketika berubah nama ini dulu? Nah, banyak sebetulnya yang kita coba ya, maksudnya mulai dari logo. Sebetulnya juga awalnya kita nggak pernah mau bikin logo tadinya. Tapi itu salah satu menurut kita salah satu cara. Jadi kita bilang oke, kalau kita ganti nama berarti harus ada pengingat dulu nih. Jadi kita coba bikin dulu logonya gitu. Jadi kita berusaha, mudah-mudahan
kan dari Peter Pan kita bikin logo, habis itu Noah dengan logo yang sama. Jadi itu salah satu cara kayak mudah-mudahan orang tetap ingat nih gitu. Di Peter Pan orang ingat logonya ini Peter Pan, habis itu di Noah juga logonya tetap sama. Jadi itu salah satu cara mudah-mudahan biar orang tahu ini masih yang sama gitu, cuma ganti nama aja. Itu salah satunya. Terus ada beberapa macam cara juga. Ya kayak yang kita lakuin kemarin, kita mesti bikin sesuatu yang besar, yang super kreatif, yang bisa menyita perhatian banyak orang gitu, kayak yang kita bikin rekor kemarin berapa? Dua benua, 5 negara konser gitu ya, hal-hal seperti itu lah. Itu juga sangat banyak dibantu oleh manajemen sih sebetulnya. Oke, ada banyak ini juga yang bantu ya berarti. Nah kalau untuk logo nih, kebetulan Ariel udah mention tadi ya, untuk logo sendiri itu filosofinya apa sih? Filosofinya jadi itu yang bikin Ucok namanya ya. Vokalisnya Homicide ya. Iya. Bang Ucok Homicide. Ya. Filosofinya menurut Ucok, kita kan cuma bilang ini Peter Pan, terus kayak ini Peter Pan kartun bukan, pokoknya bukan. Beda ya. Pokoknya Peter Pan gimana caranya, gue juga bingung nih antara kenyataan dan hayalan gitu kan. Cuman akhirnya dipilihlah si Quill itu. Jadi itu kan sebenarnya gambar Quill ya. Yeah. Quill buat menulis gitu. Yeah. Jadi mungkin agak relate sama Peter Pan kartun. Quill itu sendiri, tapi lebih relate-nya tuh kalau kita sih lebih pengen bahwa itu adalah Quill, alat yang dipakai untuk menulis karya gitu. Lirik itu kan tulisan itu Quill itu kan untuk suatu kekuatan untuk literasi kan ya. Yes. Nah, jadi itu mungkin melambangkan dari lirik-liriknya lagunya Peter Pan dan Noah gitu. Oke. Jadi itu yang menurut kalian bisa jadi logo yang cocok ya untuk Noah dan juga Peter Pan dulunya gitu ya. Ini sekarang tinggal bertiga ya kan, dan juga sudah banyak hal yang kalian kerjain bareng dari masa Peter Pan dan juga Noah. Kedepannya ada target tersendiri nggak sih masing-masing kalian, yang maksudnya kayak gue pengen ini nih sama Noah nih. Ada apa nggak? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Ada banyak sebetulnya. Apa tuh? Apa aja tuh? Ada apa yang kita pengen bikin? Kita pengen bikin ada satu konsep, kita pengen bikin film kemarin ya, macam-macam lah. Jadi maksudnya kayak ada beberapa hal yang masih rahasia. Jadi misalnya kayak yang ini mungkin nih, tapi rahasian dulu, jangan dulu biar kejutan. Mungkin kolaborasi sama ini. Ini seru nih kolaborasi sama ini, tapi jangan bilang dulu, ntar aja. Ada beberapa, ada banyak, ada yang mungkin, ada yang nggak mungkin. Tapi dalam waktu dekat rencananya mau ngapain lagi nih Noah? Dalam waktu dekat kita ada project buat berhubungan sama film, betul. Ya itu tadi kita belum bisa kasih tahu, tapi ini single lah gitu. Jadi kita belum bikin album dulu, kita ada projectnya single aja dulu. Oke. Jadi kalau players tungguin aja ya, bakal ada yang baru lagi dari Noah tahun ini ya berarti ya. Harus tahun ini. Harus tahun ini. Biar tetap update dengan Noah, bisa cek di mana tuh? Site ya. Noah Site ada di Instagram Noah Site, ada di YouTube channelnya juga Noah Official. Kayaknya paling update tuh antara Instagram sama YouTube-nya gitu ya. Sama Twitternya juga ada, Noah juga. Noah pokoknya bisa dicek di situ players update terbaru dari Noah ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Noah, Ariel dan juga Lukman dan juga David. Sama-sama. Thank you bro. Iya, kita bakal ketemu lagi. Harus main Palembang dong ya nanti kelar pandemi ya. Terakhir terakhir kali manggung di pandemi itu di Palembang. Oke, jadi ya nggak masalah ya. Ya, gue bilang sama manajer kemarin, pokoknya gini deh. Nanti kalau bisa ya, pertama kali kita manggung di Palembang lagi ya, biar dilanjutin ceritanya gitu. Jadi titiknya dari situ lagi mulainya. Soalnya kepotong konsernya ya. Mike. Oh iya. Mikrofonnya soalnya. Gak kedengeran ya? Hai players, kami Noah, dengerin terus 100% Indonesia bersama Satrio Prakoso. Setiap hari Minggu jam 6 sore. Di 97,5 Play FM Palembang. Sampai jumpa di Palembang ya. Sampai jumpa di Palembang.